mendidik anak-anak, mengajar anak-anak Iya. itu adalah amal bagi saya Hmm, untuk kedepannya iya. seperti Dan itu. itu salah satu capaian yang mungkin tidak. Mungkin kita memang dituntut untuk itu, tetapi kita jangan apa ya merasa tertekan dengan keadaan seperti itu. Nah, Karena apalagi kita ini berada di perbatasan, Bu ya. Jadi ya perbatasan tentu kita butuh orang-orang yang bisa menjadi pendidik, bukan hanya betul Pak mengajar, Andrian, pendidik ya. ya, karena kita lihat bagaimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan salah seorang dosen PNN Politeknik Negeri Nunukan. Dalam hal ini Ketua TIK, Teknologi ya, informasi. Teknologi Informasi. Ya, Haja Nur, Aida, Nur, Haja Nur ya, Aida. boleh Apa kabar, aja. Bu? Alhamdulillah Sehat, Bu ya? baik Pak Andrian, Walaupun alhamdulillah sehat. Ramadan begini tetap semangat, Bu. Oh harus semangat. Heeh. Tadi baru selesai ngajar, Bu. Ya, tadi pagi kebetulan 2 mata kuliah ya, Masya Allah, udah mata kuliah jadi ya. ya baru selesai. Nah, baik. Kita akan lebih dekat dengan beliau. Bagaimana beliau menjalani keseharian sebagai dosen Politeknik Negeri Nunukan. Tentu kita berharap dari segmen ini banyak pelajaran yang bisa kita ambil dan beliau sudah berkecimpung di banyak bidang. Nanti kita akan gali lebih jauh supaya kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang Pengalaman-pengalaman, ya ya. pengalaman-pengalaman beliau. Nah, Bisa mungkin perkenalan dulu, Bu. ya. Terima kasih Pak Andrial. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Waalaikumsalam. dan salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini kita bertemu di segmen lebih dekat dengan dosen Politeknik Negeri Iya, Nunukan, ya betul. kan? Nah, Segmen pertama. ya. Segmen pertama, perkenalkan nama saya Haja Aidah. Kebetulan saya adalah dosen di Politeknik Negeri Nunukan, jurusan Administrasi Bisnis, Pak Administrasi Andrial. bisnis. Ya, Masya Allah. itu. Jadi untuk jadi dosen di sini sebenarnya sudah lama, 2018 lah ya, saya masuk jadi dosen sampai Oh, jadi sekarang. awal-awal dosen. Ya, sampai 2018 sampai sekarang, alhamdulillah. Hmm, Eh, artinya termasuk perintis juga, Bu ya? ya, dulu waktu itu kan kebetulan sebelumnya kan saya di bidang politik ya. Nah, kita Nah, mundur dulu. Nah, oke, sebelum ya. Ibu Hajaida masuk di PNN, itu Ya. aktivitasnya apa, Bu? Sebelum saya di sini kan kebetulan 2009-2014 Hmm. saya di politik, alhamdulillah bisa duduk menjadi wakil rakyat di DPRD Hmm. Kabupaten Nunukan 1 periode. Nah, itulah kesibukan saya. Tapi tiba-tiba setelah selesai di sana, saya tertarik untuk menjadi dosen Politeknik Negeri Nah, Nunukan ini kita gitu. mau kali ini. Kenapa? Ya, Nah, kalau kita melihat kan kehidupan mm, atau bisa kita lihat kebanyakan orang itu lebih memilih untuk menjadi anggota dewan. Bahkan ada ya, mungkin yang sudah ya, akademisi tapi lebih memilih ya, menjadi anggota dewan. Sementara ibu ini kebalikannya. mm. Nah, apa kira-kira yang mendorong ibu sehingga terjun di akademisi seperti ini, Menjadi pendidikan? akademisi ya Iya. pendidikan. Oke Pak Andrial, begini. Untuk menjadi anggota dewan itu kan misi kita ya, maksudnya Hmm, untuk membantu orang-orang kita di bawah ya. iya Nah, tapi betul. kan tidak selamanya bahwa cita-cita kita itu akan tercapai, dalam arti Hmm, bahwa untuk menjadi politikus ya, hmm, politikus itu kan tidak segampang membalikan telapak tangan nih. iya, iya, Bolehlah kalau kita menjadi politikus biasa, tetapi kan harus ada target gitu. iya, iya. Ya, saya masuk di politik itu seperti apa, saya mau jadi apa gitu. Nah, Hmm, kebetulan alhamdulillah sudah tercapai apa yang saya inginkan, menjadi wakil rakyat 1 periode 5 tahun. hmm, Alhamdulillah waktu itu sempat juga saya menjadi ketua komisi, Masya Allah ya. ya ketua komisi 2, satu-satunya perempuan yang waktu itu selama anggota ada yang Hmm, namanya dewan di Kabupaten Nunukan. Setelah 5 tahun saya berkecimpung di sana, saya mendaftar lagi, tapi kan namanya bukan nasib ya, oh bukan iya, iya, lagi nasib saya di situ. betul. Ya, saya kebetulan kita mempunyai sumber daya manusia sedikit lah ya, dalam arti waktu itu saya S2 Manajemen Sumber Daya Manusia. Nah, kebetulan di Politeknik Negeri Nukan ini kan ada jurusan administrasi Hmm, bisnis. Ya, iya. kenapa saya tidak memberdayakan diri saya di sana, ya kan? Hmm, Sambil bisa membantu anak-anak kita yang bisa menjadi amal jariah seperti itu. Karena kalaupun saya tidak bisa lagi memperjuangkan aspirasi masyarakat, ya saya banting setir masuk menjadi amal amal jariah saya itu dalam arti bahwa mendidik anak-anak, mengajar anak-anak iya. itu adalah amal bagi saya Hmm, untuk kedepannya iya. seperti Dan itu. itu salah satu capaian yang mungkin tidak bisa didapatkan kalau di dunia politik, Bu ya. Ya, dan lagian saya pikir tidak tidak gampang ya, tidak tidak sembarang orang lah ya yang bisa Hmm, seperti saya ini, mungkin karena juga ada juga kemauan ya toh hmm. di situ, bahwa saya tidak mungkin mau berdiam diri di dalam rumah ya kan Oh iya. sebagai ibu rumah tangga biasa. Kenapa saya tidak
mengalihkan menjadi profesi saya itu menjadi akademisi lagi gitu. Apalagi punya ilmunya. Ya, punya ilmu dan Iya. kebetulan masa kita bukan juga ini ya, masa kita punya ilmu S2 terus tinggal di rumah terus ada jalan. Iya, Ya udah betul. seperti itu Pak Andrial. Akhirnya Dan saya masuk menjadi dosen di sini. dan ini juga menjadi jalan Ibu bisa melanjutkan pendidikan di top, Iya, iya, pendidikan alhamdulillah Pak lama ya. Andrial. Ya, Kita kasih teman-teman kan selamat ini sekarang ya. ya, teman-teman sekarang kan adik-adik ya kebetulan kita udah senior nih. Iya. Yang dosen-dosen baru mungkin mau merintis menjadi kuliah di S3. Ya, kita dosen kan ada tahapan Iya, ya. Nah, setelah S2 kan harus S3. iya, Kalau dosen ya, iya. kalau mungkin pegawai negeri tidak terlalu lah ya. Kalau ini kan kita apa namanya harus mencapai itu karena memang harus ada target kita bahwa dosen itu harus sedikit banyaknya memang S2 tapi kalau bisa S3 lah ya Iya, seperti iya. itu. Nah, alhamdulillah 2019-2020 Iya. Pak Andrial saya ada jalan untuk masuk menjadi mahasiswa S3 di Universitas Utara Malaysia. Ya, Masya Allah. saya berpikir waktu itu bahwa mungkin saya tidak mampu ya kan karena apalagi umur sudah 50 lebih ya. Tapi ternyata alhamdulillah saya sudah selesai finish menyelesaikan Iya. dengan baik Karena gitu. punya keinginan dan cita-cita yang Betul, yang besar. betul ada semangat lah ya bahwa saya mampu gitu. Kalau orang mampu kenapa saya tidak seperti itu. Iya, Jadi iya. kita jangan Luar biasa ini. berkecil hati ya. Iya, iya. Kita jangan selalu berkecil hati bahwa kita ini tidak mampu melakukan apa-apa gitu. Jadi kalau memang ada semangat kita dan niat kita bahwa saya mampu, insya Allah semuanya akan sukses gitu. Nah, kemudian setelah Ibu menjalani profesi atau bergerak di dunia pendidikan, kira-kira apa yang membedakan kehidupan Ibu sebelum masuk di dunia kampus atau sebelum di dunia kampus? Apa yang membedakan? Membedakan Iya, ya, oke. Kalau di dunia politik menjadi iya. politikus ya, menjadi anggota dewan. Alhamdulillah memang kita dikenal orang gitu loh. Kita mempunyai nama sih sebenarnya. Dikenal di mana-mana, kita bisa bergaul dengan orang-orang petinggi-petinggi, pejabat Iya, ya betul. kan. Tetapi ya itulah tadi bahwa kita ini di belakang kita ada orang-orang yang harus saya perjuangkan gitu kan gitu. Oh, iya. Nah, kalau memang kita tidak bisa melakukan apa yang masyarakat inginkan, ya itu kan nama kita kan bisa rusak nih dalam arti. Tapi kalau bisa aspirasi mereka bisa kita sampai supaya mereka menghasilkan, ya alhamdulillah. Tetapi ya itu tadi perbedaannya bahwa di dunia pendidikan ini kita lebih tenang, ya kan lebih tenang menjalani hidup dalam arti menjalani hidup dan untuk selalu maksudnya mendekat diri dengan Iya. mahasiswa, dengan anak-anak lebih senang ya Oh, kan iya, gitu. iya. Kalau itu kan harus ada saya harus Oh ya, gimana saya mengerti. lagi. Jadi dari segi psikologis, beban pikiran, kalau di dewan sebelumnya lebih banyak energi yang terbuang. Tapi Betul, kalau di sini iya. bisa dekat Iya, dengan anak-anak iya, mahasiswa. iya bisa. Jiwa kita lebih muda Iya, lagi gitu. betul. Karena eh, interaksinya dengan yang muda-muda Ya gitu, Bu ya. betul. Nah, Dan ilmu pun selalu update, berkembang. berkembang. Kita harus mengupdate diri Betul, terus kayak gitu. betul, Jadi betul. walaupun kita mungkin umur sudah seperti ini ya, seperti itu, tapi kemauan dan keinginan itu masih selalu ada gitu. Ya, apalagi kalau dosen harus Ya, ilmunya update, ya mengikuti betul. perkembangan yang Harus kita ada. punya kompeten. Iya, Seperti kompetensi. apa kita ini kompetensi kita di mana gitu Iya, Pak betul. Andreas seperti itu. Nah, mungkin kita memang dituntut untuk itu, tetapi kita jangan merasa tertekan dengan keadaan seperti itu. Karena ya jujur begitu kita masuk di kampus ya nikmat dan tenang sih. Pikiran Iya. tenang, nggak ada lagi pikiran bagaimana seperti itu. Nah, apalagi kita ini berada di perbatasan, Bu ya. Jadi Ya, perbatasan tentu kita butuh orang-orang yang bisa menjadi pendidik, bukan hanya betul Pak mengajar, Andrean pendidik ya. ya, karena kita lihat bagaimana kondisi tempat kita ini di Nunukan, perbatasan yang mungkin dalam tanda kutip jauh jauh dan sangat terbatas dibandingkan dengan kota-kota besar, Bu ya. Ya, seperti kemarin-kemarin kan biasanya kan kita jadi narasumber ya di Iya, RRI ya. betul. Ya, kebetulan saya juga sering dipanggil ke RRI dan itu yang selalu dipertanyakan untuk mahasiswa-mahasiswa atau anak-anak kita yang ada di perbatasan. Ya saya selalu beranggapan bahwa jangan karena kita ini di perbatasan akhirnya kita ketinggalan, ya Nah, kan seperti itu. betul. Bolehlah kita tinggal namanya orang di perbatasan, masih tertinggal, kita jauh dari kota, tetapi dalam hal ilmu sumber daya manusia kita Iya, tidak iya, boleh. iya. Tidak boleh harus sama dengan mereka kalau perlu seperti itu.
walaupun tinggal di perbatasan, tapi tidak boleh menjadi orang yang memiliki keterbatasan ilmu, Iya, gitu enggak ya. boleh. Justru Hmm. harus, walaupun orang merasa kaget, wah dia tinggal di daerah Kalimantan itu, daerah Hmm. utara ya kan gitu. Tetapi kok tiba-tiba mereka hebat juga gitu, bisa Iya. bersaing dengan orang-orang lah ya di luar sana. Nah, tentu Mm. dengan segala keterbatasan tadi yang kita miliki di perbatasan, kira-kira yang Ibu Haja Ida alami selama ini apa tantangannya untuk menjadi dosen di perbatasan ini? Tantangan yang sangat apa yang menantang yang Ibu rasakan? Kalau tantangannya sih sebenarnya untuk menjadi dosen biasa aja ya, enggak ada kan. Hmm. Maksudnya itu cuma kita melihat bahwa kesadaran masyarakat kita itu di Nunukan ini masih rendah gitu loh. Hmm. Untuk Oh, membawa anaknya oh kuliah iya. kuliah di Oh Politeknik Negeri itu Nunukan. menjadi tantangan kita sekarang Iya, iya, karena kampus sudah ada, iya, negeri satu-satunya betul. di Kaltar, tapi Mm-mm. semangat animo masyarakat untuk memasukkan anak mereka ke Politeknik Negeri Politeknik Nunukan ini, yang ya merupakan kampus yang memang khusus dibuat untuk anak-anak iya perbatasan yang dari perbatasan, tapi tidak kok mampu. kenyataannya masih kurang ya. Nah, Jadi mungkin mereka kan selama ini kita sudah mengadakan sosialisasi ya, mm-mm. mungkin orang tuanya itu merasa bahwa kalau keluar anaknya bisa sukses nanti ya kan, tapi Hmm, belum tentu seperti itu belum tentu. gitu, Iya. enggak, iya. Karena kita lihat bahwa anak-anak kita yang keluar dari Politeknik Nunukan ini pun banyak juga yang sudah Iya betul betul sukses, Pak betul. Andrial ya kan, Iya ya iya iya. gitu seperti Jadi itu Pak kemudian Andrial. apalagi tagline kita tahun ini kan untuk penerimaan mahasiswa baru yaitu kuliah dekat biaya lebih Ya hemat. iya. Artinya ketika anak-anak Nunukan kuliah di PNN artinya dia bisa meminimalisir, menghemat biaya, Bu ya. Karena Pak Andrial begini, sesuai jargon tadi kita, ya kan, di Politeknik bahwa kuliah dekat, Biaya lebih hemat. biaya murah atau hemat ya. Iya. Betul, karena kalau kita keluar dari Nunukan ini, Hmm. ya toh, pertama nih SPP-nya kan tinggi tuh Iya, di luar. Yang PT-nya. kedua kosnya tempat tinggal. Mm-mm. Yang ketiga sehari-harinya. Iya, Itu yang membuat makannya orang tua kita itu berpikir gitu. Tapi betul. kalau di sini kenapa tidak? Nah, sudah Hmm. dekat, terus mereka Rumah rata-rata kita sendiri. kan lihat apa sudah mereka itu enak dengan keluarga dekat, terus Iya. mereka rata-rata dapat beasiswa kan, Iya, kita punya mahasiswa betul, di sini. betul. Jadi sebenarnya ya mungkin kesadaran kesadaran dari orang tua atau masyarakat kita yang memang belum ini. Nah, ini juga yang perlu kita Ya, tekankan. Jadi, yang kita syukuri di sini, iya. Ibu tadi bilang kita dapat beasiswa. Hampir, bahkan kita bisa katakan 90% Oke, ya. mahasiswa kita di sini itu Hmm. gratis, dapat Betul, KIP. betul. Bukan hanya uang Iya, UKT-nya dibayarkan, tapi ada uang untuk biaya kehidupan sehari-harinya dibayarkan. iya, Tapi betul. mereka masih, Masih juga iya, ya, masih mikir juga mm-mm. kan bahwa masih belum belum masih melek sih. Iya, oh iya betul ya. Masih merem Belum sih, belum melek betul belum bahwa wah, teredukasi. di Nunukan ini, di kampung saya ini ada politeknik yang siap Hmm, menampung anak-anak kita, ya kan gitu. Dan soal biaya kan sepertinya kan udah terlalu mahal lah ya, kayak betul. gitu Jadi kalau saya mungkin melihatnya. ini tugas kita selaku orang-orang yang berada di PNN untuk lebih anu lagi Bu ya, Iya, lebih dekat lagi dengan iya, masyarakat untuk iya, sosialisasikan iya tentang kampus betul. kita ini. Dan karena yang punya kampus ini kan orang-orang Iya, perbatasan betul. sini gitu loh. Ini kampus dibuat untuk anak-anak kita yang ada di Iya. perbatasan, tapi kenyataannya sebagian besar itu masih banyak yang keluar Hmm, gitu. Seperti itu Pak Andrial. Jadi ya alhamdulillah kita bisa seperti mungkin Pak Andrial masih bisa apa mengabdi di kampus iya. ini Hmm, sama-sama kita ya kan seperti itu. Tapi ya itulah tantangan kita tadi bagaimana supaya kita bisa menarik anak-anak kita dan peduli bahwa di kampus di Nunukan ini ada kampus Politeknik Negeri iya. yang punya masyarakat Nunukan, Kalimantan Utara gitu. Seperti itu Pak Nah, Andrial. jadi ngobrol yang singkat ini, Masya Allah inspirasi dari beliau mulai dari usia tidak membatasi untuk Iya, terus belajar, kemudian bagaimana mau terus memberikan manfaat untuk orang iya. lain. Nah, terakhir Bu, mungkin bisa disampaikan ke penonton kita ini nasihat Ibu ke apa orang-orang yang dirindukan, ya, orang tua yang punya anak, bagaimana supaya mereka menyekolahkan atau memasukkan anaknya di PNN untuk kuliah. Kira-kira. Oke Pak Andrial, terima kasih jawab pertanyaannya ya. Pak Andrial, saya itu punya anak 4 orang ya. Hmm, Punya iya, anak 4 orang, Insya semuanya Allah. laki-laki. Hmm, Alhamdulillah semua sudah pada kerja ya kan. Alhamdulillah. Untuk memasukkan di Politeknik Negeri Nunukan ini memang lambat ya kan gitu. Dalam arti bahwa mereka itu sudah masuk Sudah ya, terus kuliah. baru ada Poltek Iya. ya. Kebetulan memang bahwa kita itu peranan orang tua sangat penting gitu. Dari Oh. agama, dari pendidikan sehari-hari ya kan. Jangan Hmm, sampai anak kita itu menjadi orang yang tidak kita inginkan ya kan dengan pergaulan bebas, pergaulan lingkungannya gitu. hmm, Alhamdulillah anak saya bukan juga saya
menjamin enggak, Iya. tetapi dari pergaulan mungkin karena dari kecil agamanya kita Oh, iya. bagaimana kan ya, akhirnya sampai dewasa pun masih kayak gitu. Bisa dapat kerjaan dengan baik. Saya juga tidak terlalu pusing dengan pergaulan-pergaulannya Mm-mm. karena semuanya alhamdulillah lurus-lurus saja ya sampai sekarang gitu. Dan itu adalah peranan orang tua termasuk bapaknya mungkin ya kan. Hmm, Karena lingkungan yang terdekat kan orang tua gitu, betul betul. keluarga gitu. Hmm. Bagaimana anak-anak masih masih kecil bisa dibina menjadi orang yang baik ke depannya seperti itu. Hmm. Jadi untuk pesan orang tua yang mau menyekolahkan anaknya supaya mereka Oh masukkan iya, anaknya di sini, iya. Kalau pesannya, ya supaya eh, mereka masukkan di sini bukan di luar. oke, kalau orang tua ya, karena di sini kita ada kampus yang Hmm. lebih dekat lagi dengan kita ya. Kenapa orang tua itu harus menyekolahkan anaknya di luar ya kan? Sedangkan di sini kita ada Politeknik Negeri Nunukan dan alhamdulillah alumni-alumni kita Pak Enrial Mm-mm. sudah banyak di perusahaan, Ada ada PNS PNS, ada di ban-ban di ya kan. bank, ya. Seperti itu. Jadi menjadi apa ya motivasi bagi mereka itu bahwa supaya bahwa di kampus ini pun anak-anak bisa Iya. sukses gitu ya kan, bukan cuma keluar dari Nunukan, Mm-mm. keluar ke kota besar ya Iya. kan, akhirnya nanti pulang juga tidak kerja bisa Mm-mm. kerja apa-apa. Tapi kalau di sini kan kita ini vokasi ya, Iya betul. vokasi Nah bisa itu. dan rata-rata dosen itu kita di sini dituntut untuk bisa kalau perlu menjemput bola. Dalam arti seperti yang sering dilakukan ini mungkin sudah dilakukan, bagaimana dosen-dosen itu kita ke perusahaan menanyakan apa sih yang dibutuhkan perusahaan untuk Iya, ke iya. depannya ya toh. Nah, mungkin setelah itu kita bisa menyiapkan anak-anak yang siap pakai untuk perusahaan seperti itu. Dan itulah yang terjadi sekarang, Pak Iya. Andrea. Jadi itu tadi Bu poinnya bahwa eh, kenapa harus kuliah di PNN? Karena ini kan vokasi. Jadi Iya. apa yang kita belajar di sini Siap itu, kerja, iya, skill punya skill punya anak-anak punya skill skill siap ya. kerja. Karena apa yang Iya. kita ajarkan di sini sudah melalui riset, kemudian bertanya ke Iya. perusahaan tentang apa yang mereka butuhkan di dunia kerja, begitu. Dan dari segi biaya juga kan seperti Iya, yang tadi riset ya. bilang ya. Makanya kalau bisa orang tua marilah kita Mm-mm. kuliahkan anak kita di Politeknik Negeri Iya, Nunukan. Karena kalau anak-anak juga kuliah di luar, kita juga orang tua takut gitu kan, betul agak salah agak satu khawatir. keamanannya. Nah, Mm. tapi kalau kita sama-sama kan sudah tidak ada lagi kepikiran Iya, yang macam-macam. Anak iya, saya gimana dan mm, anak kita juga bisa kita jaga gitu. iya. Walaupun sudah kuliah, tapi kita bisa jaga bahwa anak saya tidak kemana-mana. Seperti itu, Oke, Pandrial. baik. Ya. Jadi demikian mungkin cukup ya. Jadi Ya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Haja Nuraida dan insya Allah kita akan ketemu lagi dengan dosen yang lain. Kita akan oke, lebih dekat ya. dengan dosen kita. Kita minta pandangan-pandangan mereka untuk pengembangan sumber daya yang ada di Kabupaten Nukan. Terima Terima kasih, kasih ya. Pandria. Terima Terima kasih. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga berkah Amin dan amal amin. ibadah kita, amal ibadah ibadah kita diterima oleh Yang Amin. Maha Kuasa. Amin. Amin. Terima kasih, Pak Andrea.